Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya Lita Jonathan. Hari ini saya akan membahas tentang tools, tentang alat-alat bantu untuk membuat karya-karya handmade. Jadi kebetulan memang saya ini juga sudah lama sekali dari dulu. Saya punya banyak sekali koleksi-koleksi tools, dan itu bermacam-macam craft yang saya kerjakan. Saya selalu mengoleksi beberapa jenis tools yang saya pakai. Jadi kadang-kadang dari bentuknya yang unik atau dari cara pegangannya yang lebih nyaman buat saya, dan saya cenderung untuk mencoba banyak jenis-jenis tools yang akan saya pakai misalnya. Jadi kadang-kadang dari bahan-bahannya pun juga menjadi pilihan. Dan mengoleksi tools itu juga menjadi kebiasaan saya sebetulnya. Dan saya cenderung untuk mencoba sehingga saya bisa memilih yang mana yang nyaman untuk saya pakai. Kadang-kadang dari beberapa jenis tools itu juga kita bisa menggunakan dari produk apa yang akan kita buat, sehingga kita menggunakan tools yang mana, apakah yang dari bahan plastik atau dari bahan kayu atau dari bahan-bahan metal. Itu sebabnya mengapa saya senang mengoleksi tools untuk sebagai alat bantu ya, untuk membuat satu karya handmade gitu khususnya. Nah, ini adalah sedikit dari tools yang saya koleksi. Etimo Japan Blue yang memang baru saya coba untuk menggunakannya, dan ini memang produk yang terakhir yang dikeluarkan dari produk tulip gitu. Saya pun juga menggunakan produk dari tulip ya. Jadi beberapa model gitu, baik untuk crochet yang biasa ataupun juga untuk crochet lace gitu, untuk bikin lace, karena dari situ kita punya ukuran-ukurannya. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan koleksi saya yang baru, Etimo Japan Blue Wabi, yang memang terbuat dari, yang khusus dibuat, dan ini menjadi satu koleksi yang sangat berharga juga buat saya, karena dari proses pembuatannya itu sendiri itu sudah dijelaskan bahwa memang dengan teknologi yang tinggi ya, dengan menggunakan material yang natural juga, dan proses pembuatannya juga handmade gitu. Nah, ini adalah wabi. Seperti ini ya. Ini yang baru saya koleksi. Secara materialnya, sampai dari boxnya pun, kancingnya, bahan-bahan fabriknya, ini memang khusus didesain untuk dijadikan koleksi yang khusus juga sih sebenarnya. Nah, selain itu saya juga banyak menggunakan alat-alat yang lain atau tools yang lain dari merek tulip juga, yang antara lain ini ya. Ini sudah lama saya beli, sudah beberapa tahun yang lalu, dan ini sangat terpakai buat saya dengan ukuran-ukuran. Memang saya cenderung untuk membeli itu selalu satu set. Kenapa satu set? Karena di sini juga selalu ada casingnya yang saya butuhkan, sehingga untuk penyimpanannya juga menjadi lebih mudah. Kadang-kadang dari satu tas, dari project-project yang saya buat, ini selalu ada di salah satu project, sehingga ketika saya membutuhkan ukuran-ukuran tertentu, semuanya sudah siap. Ini tulip juga. Kemudian ini juga yang untuk lace, jadi bentuknya memang lebih kecil hooknya. Ini khusus untuk lace. Ini di sini
nggak ada 3 needles karena terpakai. Nah, untuk itu juga saya menggunakan yang clover ya. Clover juga menjadi salah satu favorit saya untuk needlesnya. Ini yang untuk lace. Dan mereka juga produk-produk ini juga keluar hampir setiap beberapa tahun, selalu ada produk baru dengan style yang baru, dengan teknologi yang baru juga. Ini clover juga macam-macam ya. Ini termasuk clover yang awal-awal. Ini saya pakai yang untuk crochet yang benang-benang yang besar. Dan ada lagi mereka juga mengeluarkan macam-macam bentuk ya, dan ada nama-namanya juga. Ini juga saya tenteng kemana-mana sih. Amore, ini juga dari clover. Dan saya gunakan semua ini, kenapa saya menggunakan bermacam-macam itu untuk membiasakan tangan saya juga sih. Karena dari setiap tools ini atau setiap needle itu pegangannya juga berbeda. Dan itu juga sangat tergantung dari project apa yang sedang kita kerjakan. Tusukan-tusukan seperti apa yang akan kita kerjakan ya dari project-project itu yang membedakan. Sehingga sekarang tangan saya sudah lebih fleksibel untuk menggunakan semua tools yang saya punya ini, karena selalu saya coba dan saya pakai. Kadang-kadang untuk benang-benang yang wool atau benang yang katun atau jenis-jenis natural fiber yang lain, itu saya juga menyesuaikan alat mana, tools mana yang akan saya pakai untuk membuatnya, karena dari situ baru saya bisa terasa kenyamanannya. Itu juga sangat tergantung dari fiber yang akan saya pakai. Biasanya kalau misalnya serat-seratnya dari benang itu yang lebih keras, saya cenderung pakai yang Amore misalnya. Kalau misalnya yang wool, saya juga bisa pakai yang tulip yang terakhir ini, yang merah ya, yang seperti ini. Jadi semua tools ini saya gunakan, saya sesuaikan dengan fiber yang saya pakai, benang-benang yang saya pakai. Biasanya kalau untuk yang katun-katun gitu, karena tarikannya, tensionnya itu mempengaruhi ketika saya menggunakan alat-alat ini, tools ini. Dan ini menjadi penting buat saya karena itu membuat waktu saya bisa lebih panjang mengerjakannya, karena tangan tidak lelah gitu. Dan memang setiap orang mungkin punya kebiasaan atau habit sendiri ya dengan tools-tools ini sendiri. Sometimes kadang-kadang juga kita suka fanatik gitu dengan alat tertentu gitu. Nah, ini tangan saya sekarang lebih fleksibel untuk menggunakan semua tools yang saya punya, yang saya koleksi. Teman-teman, saya ingin sharing tentang produk-produk yang sebenarnya saya sangat banggakan sebenarnya. Produk-produk ini adalah produk dari dalam negeri ya, dibuatnya. Ini juga tools needle hook yang memang dibuat dari bahan-bahan yang natural juga. Ini produknya dari Knit and Crow. Ini handmade dan produk Indonesia. Jadi teman-teman bisa mendapatkan di knitandcrow.id Indonesia. Ini pun juga bahan-bahannya natural dari kayu-kayu dan dari tanduk sapi atau tanduk kambing gitu ya. Dan ini juga handmade. Ini koleksi saya yang terbaru yang saya dapatkan dari Knit and Crow ini. Karena sebenarnya produk-produk luar juga ada yang membuat jenis-jenis needle hook yang seperti ini ya. Ini kesannya antik tapi bisa digunakan. Memang saya juga menggunakan ini biasanya untuk benang-benang yang cukup besar ya.
Ini juga fancy hook ya. Saya sangat appreciate dengan produk ini karena itu tadi ya, salah satunya bahwa ini dibuat di Indonesia. Ini hasil karya dari tangan-tangan terampil di Indonesia, bahwa kita juga tidak kalah dengan luar negeri. Malah menurut saya dari produk-produk luar yang pernah saya lihat, ini lebih bagus karena variasi kayu-kayu yang dipakai pun, material yang dipakai pun juga lebih banyak. Nah, sebenarnya ini menjadi koleksi saya yang sangat dibanggain sih. Dan saya menganjurkan untuk teman-teman kalau mau punya 1-2 dari fancy needle hook ini, mungkin bisa pilih model-model yang bermacam-macam ini ya. Nanti di description saya akan kasihkan linknya di mana teman-teman bisa membeli produk-produk ini. Nah, teman-teman, terima kasih banyak untuk sudah melihat dan mendengarkan cerita saya tentang tools yang saya pakai, hack pen atau needle hook yang umumnya kita pergunakan untuk merajut ya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita ada waktu lagi untuk memperlihatkan koleksi tools saya yang lain. Terima kasih.